Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, minggu lalu ketika ada sirkuit di Mandalika, itu muncul ke hadapan kita apa yang dikenal dengan pawang atau pawang hujan. Orang-orang ribut mengenai pawang ini. Tapi sebetulnya dalam khazanah bahasa Indonesia, istilah pawang itu sudah lama. Ada lagi namanya nanti pawang ular, ya kan? Bagaimana ular bisa dikendalikan oleh pawang. Ada nanti pawang harimau. Di kampung-kampung itu kalau harimau habis makan kambing atau makan sapi masyarakat, dicarikan pawang bagaimana harimau itu harus mempertanggungjawabkan. Maka harimaunya kemudian bisa dijerat dan dibunuh oleh warga. Kemudian ada lagi nanti pawang buaya. Wah, buaya bisa menari-nari di hadapan seorang pawang. Nah, Fadlizon meminta harus ada dong pawang utang. Gitu. Biar utang negeri ini ada pawangnya gitu. Sehingga utang itu bisa dikendalikan. Kalau enggak utang menjadi liar. Nah, bagi kita sekarang bukan cerita-cerita itu. Tapi karena kita berhubungan dengan urusan umat yang diselewengkan banyak oleh Syekh Mansur, kemudian kita angkat aja lah Syekh Mansur ini sebagai pawang sedekah. Gimana itu? Biar sedekah itu bisa terkendali. Sekarang ini kan sedekah itu liar itu di tangan Syekh Mansur. Sedekah menjadi liar. Padahal sedekah itu bagian pilar keimanan kita. Di sebukti orang beriman itu ya harus bersedekah. Cuma sekarang karena ada di tangan Syekh Mansur, sedekah itu menjadi tidak jelas makna serta maksud dan tujuannya. Nggak jelas gitu. Karena itu kata kawan-kawan ya kita angkat aja lah Syekh Mansur ini sebagai pawang sedekah. Atau pawang investasi bodong. Gitu. Karena dalam sedekah itu nanti ada menyertainya, ada tabung tanah. Tabung tanah nanti menjadi investasi. Ya, investasi menjadi Hotel City. Di atas nama Syekh Mansur dan istrinya gitu. Jadi kalau Syekh Mansur ya mau nggak mau ya posisinya sekarang tuh seperti pawang sedekah. Kemana-mana ceritanya ya tidak ada cerita-cerita yang real. Cerita-cerita keajaiban. Keajaiban sedekah, keajaiban salawat. Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan. Salah satu di antaranya. Mainan, pesawat kecil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Syekh Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Syekh Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Nggak mau saya beli tiket, nggak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur. Gitu. Mercy, tapi males nabung. Kenapa? Nggak bakal ke Uber. Kita sedekahin nih Mercy ya. Kita sedekahin ini Escudo. Escudo tuh harganya waktu itu 170 juta. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahin tuh Escudo. Saya bilang sama Allah, saya pengen Mercy. Orang lain bilang pamrih, saya bilang iman. Orang lain bilang gak ikhlas, saya bilang karena percaya. I believe, I trust you ya Allah, so I give you. Subhanallah. Mercy, kok ini ada Mercy tahun 88. Jangan-jangan Mercy ini yang buat saya. Saya langsung ngangkat tangan ke langit. Saat itu saya bilang, jangan yang 88 dong. Enggak bener nih. Masa 170 juta 88? Hitungan saya kan 170 juta kali 10 1,7 miliar kan? Escudo 170 juta jadi Messi tahun 88. Ini Messi tahun 88 harganya 55 juta. Ya Allah, akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak mau pakai Mercy ini. Karena saya udah hitungan sedekah. Itu Mercy tahun 88 cuman DP dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dapat 2 minggu, 3 minggu saya diundang oleh seorang pengusaha di Solo. Ini harganya 365 juta. Oke, saya bilang sama Allah, dah, nggak apa-apa dah.
Yang ini aja nih, dibayar 2 kali kan, 170 kali 2, kira-kira begitu. Sehingga kita menonton videonya itu kita melihat ini yang sinting siapa ini? Apa kita ini yang sudah nggak waras? Pernah sekolah gitu ya, pernah sekolah. Saya kan pernah sekolah agama. Tapi nggak ada ketemu begitu. Ini siapa yang nggak waras ini? Saya kah? Atau Yusuf Mansur dan orang-orang yang mempunyai yang makin nggak waras gitu. Kalau kita mempunyai keyakinan karena rujukan kita ada, pemahaman kita masih berdasarkan rasionalitas, kita yakin bahwa kita ini masih waras gitu. Yang nggak waras itu adalah seperti Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya coba lihat di dalam komentar-komentar, masih ada yang bela-bela itu termasuk manusia yang tidak waras. Nah, harusnya dia harus mengikut ke cerita pawang sedekah. Dia harus ikut bersama-sama cerita manusia-manusia, ya cerita pawang tadi itu. Bagaimana mendapatkan sedekah, ya memang sering ada hal-hal yang di luar nalar. Bahasanya bisa keajaiban sedekah, bisa lagi nanti ya menafsirkan cerita-cerita sedekah itu dalam cerita fiktif. Pasti itu ceritanya kalau berhubungan sedekah itu jalur ceritanya sama. Mungkin yang berbeda itu hanya cerita orang-orangnya. Bisa saja nanti orangnya tergusur, rumahnya dia nggak sanggup bayar kontrakan, dia bersedekah kepada Yusuf Mansur saat tidak berapa lama kemudian dia menjadi kaya raya. Ada yang bilang dia tidak lama kemudian dia bersedekah ketemu Yusuf Mansur, ternyata hartanya sudah melimpah. Nah, begitu. Jadi seperti pawang. Penalarnya gimana ya? Ya nggak tahu kita bagaimana dia menalar. Yang jelas di mana dia datang pasti ini bahannya. Keajaiban sedekah. Sedekahlah apa saja. Ada yang bersedekah rumah, ada yang bersedekah pom bensin, ada yang bersedekah mobil, ada yang sedekah mobil-mobil baru dengan dalih nanti dosanya diampuni. Jadi kalau sedekah ke Mansur dosa diampuni. Aduh, kalau kita lihat ini sinting. Tapi kalau saya bilang sinting, saya nanti diserang. Anda tuh siapa? Pemandu agamamu apa? Gitu-gitu. Kita serahkan kepada kiai umumnya nggak nonton YouTube. Jadi dia nggak terlibat gitu. Tapi kalau ulama-ulama kita tahu apa yang berkembang, saya yakin itu dia juga akan turun gunung. Tapi sekarang ini ya, kita cerita yang begini, ini seperti cerita pawang gitu. Dia nggak mau. Sementara kita bercerita agama itu cerita nubuah, cerita sahabat, cerita kitab, baik kitab Al-Quran maupun dari hadis. Di sana kita menalar agama ini. Tapi kalau cerita keajaiban, itu nggak ada dalilnya. Akhirnya karena nggak ada dalil, dikarang cerita-cerita fiktif. Dia sedekah 100.000 dapat nanti menjadi agen mobil di pinggir jalan gitu. Kan susah kalau cerita begini nih. Nanti juga akan kita buat konten bagaimana tim Yusuf Mansur ke Hong Kong mengarang cerita, kemudian meraup uang ratusan juta selama berbulan-bulan dalam kurun waktu lebih 10 tahun gitu. Ini kan lucu sekali gitu. Janji-janji, ya cerita seorang pawang mengendalikan keadaan, tidak ada rasionalnya. Nggak ada rasionalitasnya. Terus akhirnya apa gitu? Ya secara fakta nanti ya banyak orang yang dirugikan. Pasti itu. Nah ada lagi, ya kalau saya menilai ini Yusuf Mansur bilang, uang itu saya bangunin ke rumah tahfiz. Di Palembang aja katanya. Dia punya rumah tahfiz 4.000. Di mana? Dia nggak pernah bisa membuktikan itu. Nggak pernah bisa 4.000. Dia bilang, berapa rumah tahfidmu yang punya Serang Ustaz? Kalau dulu di depan Hotman Paris show, dia bilang 9.000. Saya langsung bantah ketika itu. Omong kosong itu gitu. Sekarang naik lagi. Bukan 9.000, tapi mencapai 15.000 gitu. Alah, ini di mana ya? Di mana-mana aja. 9.000 rumah tahfiz itu bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana.
pesantren dan jaringan Rumah tahfidz. Rumah tahfidznya sudah berapa nih, Kiai? Kemarin saya baru pulang dari Sumsel. Pak Gubernur Hemandaru, Pak Mawardi, dan teman-teman Pemprov ngabarin di Sumatera Selatan saja sudah kurang lebih 4.000. 4.000. Baru Sumatera Selatan. Masya Allah, subhanallah gitu kan ya. Terus Belum kemudian, provinsi yang lain. jadi keseluruhan itu udah ribuan ya? Saya kira mungkin bisa mencapai 15-20 ribu. Coba bayangin itu, kalau rumah tahfidz semua mendukung beliau jadi capek. Jadi seperti seorang pawang gitu. Nah, apakah kita atau masyarakat masih mempercayainya? Kalau kita lihat di tengah YouTube itu masih ada orang undang-undang dia cerita sedekah begini gitu. Cerita-cerita fiktif. Mungkin satu sisi masyarakat sudah sangat berharap perubahan nasib. Dia apapun cerita yang mengarah perubahan nasib diterima aja. Kayak orang sakitnya udah berat gitu. Ada penjual obat pinggir jalan, oh ini obatnya bagus nih Pak, bagus Bu. Harganya murah, 50.000, bisa menyembuhkan semua penyakit. Tanpa pikir panjang, dikasih gitu. Obatnya dibeli. Sembuh nggak? Ya nggak sembuh. Yang dijual mungkin ya hanya beras kencur gitu. Ya nggak sembuh penyakit. Tapi orang sudah nggak peduli. Apa itu situasi kita dah demikian buruk? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau itu yang terjadi, ngeri sekali kita membayangkannya. Makanya pawang-pawang itu akan muncul ketika rasionalitas tidak bekerja. Nah, dalam pawang sedekah ini, kita ada nalar yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu bahwa Anda bersedekah bukti keimanan. Kemudian sedekah itu akan dibalas oleh Allah, tidak mesti dalam bentuk materi. Jadi Anda bersedekah 1 juta, tidak ada balasannya harus 10 juta, yang nggak ada. Bisa lebih, tapi dalam bentuk lain. Ada bekerja dulu, disukseskan usahanya, kemudian dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, dikasih anak-anak yang baik, yang otaknya pintar, dan biayanya selalu ada, dan ditambah nanti di akhirat mendapat balasan pahala, sehingga meringankan timbangannya nanti di yaumil mizan. Itu yang kita yakini dengan bersedekah. Dia bukan cerita pawang-pawang. Tapi yang jelas, Yusuf Mansur hari ini telah menjadi seperti pawang sedekah. Ya kita angkatlah pawang sedekah. Jadi siapa yang mau rugi ya datanglah ke Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.